Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Setelah kematian Vampire Lord, akhirnya bos monster lainnya, yaitu penyihir kematian, juga berhasil disingkirkan. Dengan itu pula seluruh bencana yang berada di Amerika berhasil diselesaikan. Begitu juga dengan seluruh penjuru dunia. Masing-masing negara telah mendeklarasikan bahwa mereka telah berhasil menghadapi bencana ke-6, yaitu adalah kemenangan bagi seluruh dunia. Walaupun harga yang mereka harus bayar tidaklah sedikit, tapi yang lebih mengejutkan daripada itu semua adalah informasi yang baru saja disampaikan oleh negara Amerika yang menyatakan bahwa secara resmi mereka telah menghadapi monster peringkat yang melampaui peringkat S atau peringkat SS, tapi monster tersebut bisa ditaklukkan oleh Kaisar Roman Dimitri hanya dengan satu serangan saja. Tentunya informasi tersebut menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mempercayai informasi tersebut, tapi ada juga yang menggambarkan jika itu hanyalah informasi yang dibesar-besarkan untuk menutupi kesalahan Korea sebelumnya, yaitu melanggar perjanjian internasional. Jadi pada intinya beberapa negara yang kontra dengan informasi yang disampaikan tetap meminta untuk menghukum negara Korea, dan kini bola telah bergulir kepada Asosiasi Hunter Dunia. Apakah pernyataan Amerika benar ataupun hanya cerita yang dibesar-besarkan? Untuk mengkonfirmasi tersebut, Presiden ataupun pimpinan Asosiasi Hunter Dunia pun mengirimkan peneliti ke Amerika untuk menyelidiki apakah benar monster yang muncul di Amerika adalah monster berperingkat SS. Dan ternyata informasi tersebut benar adanya. Bisa dipastikan monster yang muncul di sana adalah monster yang telah melampaui peringkat S, dan tidak salah jika dilabeli peringkat SS. Dan mungkin pula monster tersebut adalah monster boss dari bencana ke-6, karena hanya 2 monster tersebut saja yang memiliki kualifikasi sebagai monster yang telah melampaui peringkat S. Tapi permasalahan besarnya bukan di sana, yaitu bagaimana mereka bisa menilai kekuatan Roman Dimitri yang mengalahkan monster boss kelas SS hanya dengan satu serangan saja. Sayangnya sulit untuk menilai kekuatan Roman Dimitri secara detail hanya dengan menggunakan data-data yang begitu sedikit. Jadi mau tidak mau Asosiasi Hunter Dunia pun memberikan peringkat kepada Roman sebagai hunter tingkat transenden. Dan saat informasi tersebut dipublikasikan, dunia benar-benar guncang. Tidak ada negara manapun yang tidak membicarakan terkait dengan Roman Dimitri, hunter peringkat transenden pertama. Sejujurnya bisa saja melabeli Roman dengan hunter peringkat SSS. Hanya saja para peneliti dari Asosiasi Hunter Dunia masih belum mengetahui sebenarnya seberapa kuatkah Roman Dimitri, dan saat menghadapi Vampire Lord apakah ia menggunakan seluruh kekuatannya atau hanya sebagian saja. Jadi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, mereka harus meneliti dengan benar kekuatan Roman Dimitri dengan mata kepala mereka sendiri. Dan karena belum mendapatkan informasi tersebut, pada akhirnya peringkat transenden pun diberikan. Nah, jika saja Roman hanyalah hunter biasa, pastinya ia akan direkomendasikan
direkrut oleh asosiasi ataupun organisasi dari negara manapun. Sayangnya, Roman adalah pimpinan dari suatu negara yang artinya mereka harus berhubungan baik dengan negara kuat seperti Korea. Tapi permasalahannya adalah baru-baru ini Korea telah melanggar peraturan internasional. Di sisi lainnya, Kapten Carter pun meminta maaf kepada para petinggi Gereja Maron karena rencana mereka gagal total. Alih-alih menyingkirkan Roman, malah membuat nama Roman terkenal di seluruh penjuru dunia. Tapi para petinggi Gereja Maron sama sekali tidak terlalu mengambil pusing terkait dengan hal tersebut, karena Gereja Maron meyakini satu-satunya orang yang akan melindungi dunia adalah Tuan Maron, dan Roman Dimitri mungkin adalah sebuah bencana seperti iblis yang muncul di dunia Tuan Maron. Jadi mereka tidak perlu khawatir karena pada akhirnya iblis akan dikalahkan dan Tuan Maronlah yang akan menyelamatkan seluruh dunia. Untuk mencegah pergerakan Roman Dimitri, Gereja Maron pun mengusulkan untuk diadakannya konferensi internasional untuk membahas terkait dengan Kekaisaran Korea dan juga Roman Dimitri. Setelahnya, kita pun diperlihatkan ruangan rahasia dari Gereja Maronisme. Di sana, salah satu petinggi pun bergumam, kehadiran Roman Dimitri begitu mengejutkan dan kini setiap orang pun membicarakan namanya. Tentunya Gereja Maron tidak boleh membiarkan Roman Dimitri semakin terkenal, karena satu-satunya orang yang boleh ataupun yang bisa membawa ketentraman di dunia ini hanyalah Tuan Maron saja. Tidak boleh ada dua harimau dalam satu gunung, yang artinya untuk menyambut dewa atau penyelamat mereka yaitu Tuan Maron, mereka harus menyingkirkan Roman Dimitri. Dan ada alasan kenapa Gereja Maron sangat mendambakan atau mendewakan Tuan Maron. Itu semua karena kitab suci yang mereka yakini, di mana kitab suci tersebut berjudul Untuk Menghormati Sang Pahlawan, di mana buku tersebut ditulis oleh Henry Albert, atau bisa dikatakan pula Henry Albert lah yang secara tidak sengaja membentuk atau menciptakan Gereja Maronisme. Semua itu bermula 30 tahun yang lalu, di mana secara tidak sengaja Sebastian tertimpa sebuah buku yang berasal entah dari mana. Sebastian pun membawa buku tersebut ke rumahnya, tapi sayangnya karena bahasa di dalam buku tersebut tidak bisa dipahami, mau tidak mau Sebastian pun perlahan mempelajari bahasa di dalam buku tersebut, karena kebetulan pula Sebastian adalah sosok yang sangat tertarik dalam mempelajari bahasa. Bersama dengan teman-temannya, ia pun mulai membedah bahasa yang ada di dalam buku tersebut. Tahun demi tahun pun berlalu dan pada akhirnya sedikit demi sedikit pun Sebastian bisa memahami apa yang tertulis di dalam buku tersebut. Saat membaca judulnya saja sudah membuat Sebastian merinding, di mana buku tersebut berjudul Untuk Menghormati Sang Pahlawan, dan buku tersebut menceritakan kisah terkait Kaisar Dimitri yang awalnya dikenal sebagai kutu ataupun sampah Dimitri hingga berevolusi menjadi sosok paling diakui di seluruh benua Salamander. Ia juga yang menciptakan Kekaisaran Dimitri dan diakui oleh setiap orang sebagai kaisar. Intinya ini adalah buku yang menceritakan kisah Kaisar Dimitri dari awal sampai dengan saat dirinya menghilang. Tapi sayangnya karakter utama di dalam buku tersebut namanya tidak bisa dibaca atau rusak. Tentu saja itu adalah hal yang sangat disayangkan.
disayangkan hingga beberapa tahun setelahnya bencana pertama pun terjadi. Dunia benar-benar telah berubah sepenuhnya hingga secara tidak sengaja pula Sebastian mendengarkan beberapa cerita terkait orang-orang yang mendapatkan kekuatan dari Kekaisaran Dimitri, di mana mereka disebut sebagai penerus Dimitri. Tentu saja itu membuat Sebastian terkejut karena ia sangat mengenali nama-nama mereka yang menjadi penerus Dimitri, seperti hunter peringkat S yang memiliki kemampuan dari kilat Dimitri, yaitu Chris. Dari sanalah Sebastian mulai menyadari apakah jangan-jangan buku yang ia dapatkan semua faktanya adalah benar adanya, bukan hanya karangan belaka. Apalagi waktu demi waktu penerus Dimitri mulai bermunculan, yang mana pada akhirnya ia pun meyakini jika apa yang ada di dalam buku tersebut benar adanya. Jika demikian, ia pun harus mengetahui siapakah sosok yang menjadi pemeran utama di dalam buku tersebut. Hingga pada akhirnya ia pun mendapatkan sebuah harapan karena munculnya orang-orang yang bisa menggunakan sihir, termasuk sihir restorasi. Tentunya Sebastian berharap dengan sihir restorasi ia bisa mengetahui siapakah nama dari pemeran utama yang mungkin akan menjadi penyelamat bagi dunia ini. Dan waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh Sebastian pun pula menggunakan sihir restorasi. Ia pun nampak begitu semangat untuk mengetahui siapakah nama pahlawan di dalam buku tersebut. Dan setelah beberapa menit, sebuah nama pun terungkap. Sayangnya, sihir restorasi tersebut tidak memulihkan nama tersebut dengan benar. Bukannya Roman Dimitri, malah tertulis Maron Dimitri. Dan itulah awal mula terbentuknya gereja Maron. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.